Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya pasti tahu tentang kapur barus ya. Kapur barus ini biasanya digunakan untuk mengusir serangga ya, mengusir serangga termasuk mengusir kecoa ya, ataupun bisa sebagai pengharum ya untuk menghilangkan area-area yang bau apek ya, bau apek ataupun baunya yang kurang sedap ya. Bisa digunakan di kamar mandi misalkan biasanya ya, ataupun di lemari, ataupun misalkan di sepatu dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman ya, penggunaan kapur barus ini ya cukup banyak ya. Nah, tetapi ada bahaya yang ditimbulkan kalau penggunaan kapur barus, yaitu nggak benar. Nah, jadi simak sampai habis. Teman-teman ya, kapur barus ini memiliki aroma yang khas ya, yang khas. Kemudian juga di pasaran juga warnanya unik-unik ya, ada yang putih polos, ada yang warna-warni, ada yang bentuknya bulat seperti bola, ada yang macam-macam bentuknya ya. Nah, kemudian teman-teman ya, kapur barus ya umumnya ya mengandung senyawa naftalena. Nah, naftalena inilah ya kalau seandainya dihirup ya secara berlebihan ya itu bisa berdampak pada kesehatan. Nah, ingat ya, efek ini ditimbulkan kalau seandainya berlebihan, kemudian dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi nggak semata-mata cuman gara-gara kapur barus ya bisa nimbul efek negatif. Yang pertama, keracunan. Nah, teman-teman ya, naftalena tadi kalau seandainya terhirup dalam jumlah besar, kemudian dalam jangka waktu yang lama, ini bisa menimbulkan ya masalah pada tubuh kita. Bisa menyebabkan keracunan ya, terutama pada sistem saraf pusat. Naftalena tadi ya dia bersifat neurotoksik ya, jadi bisa mempengaruhi otak kita. Jadi teman-teman ya bisa ya nanti ketika terpapar dalam jumlah besar mengalami kebingungan, ya kesulitan berpikir jernih, bisa delusi ya, bahkan ya bisa mengganggu kesadaran. Nah, jadi hati-hati ya kalau seandainya terpapar oleh kamper ya ataupun kapur barus ini dalam waktu yang lama. Yang kedua, gangguan pernapasan. Kalau seandainya terhirup ataupun terpapar dalam waktu yang lama dan jumlah yang besar ya bisa nanti ya mengeluh pusing, mual ya, muntah, bahkan bisa iritasi di saluran pernapasan ya, bisa iritasi nanti hidungnya nggak nyaman, tenggorokannya nggak nyaman ya, bisa pernapasannya jadi nggak nyaman ya karena terpapar dalam waktu yang lama dan juga jumlah yang besar ya, bahkan ya bisa-bisa sampai mengalami sesak napas ya, jadi napasnya itu agak berat ya ataupun agak sesak karena kamper ataupun kapur barus ini. Yang ketiga, reaksi alergi. Nah, reaksi alergi di sini ya itu reaksi alergi pada kulit ya. Otomatis ini ketika kapur barus tadi yaitu terpapar pada kulit teman-teman ya. Jadi menimbulkan reaksi alergi. Nah, biasanya itu pada orang-orang yang kulitnya sensitif. Ya bisa kemerahan, bisa iritasi, bisa peradangan ya. Nah, ataupun dikenal dengan dermatitis kontak. Nah, jadi hati-hati ya kalau seandainya punya kulit sensitif ya terkena oleh kapur barus. Yang keempat, kejang. Nah, kejang ini ya ada hubungannya dengan tadi ya. Kalau seandainya terhirup terpapar dalam jumlah besar, ini akan mempengaruhi sistem saraf pusat ya. Nah, bisa-bisa juga ini mengalami kejang. Nah, biasanya pada anak-anak ya. Jadi hati-hati kalau seandainya terpapar ataupun terhirup kamper dalam waktu yang lama. Yang kelima, kelelahan ekstrim. Kalau terpapar dalam waktu yang lama, jumlah yang besar, ya ini ada hubungannya tadi dengan sistem saraf pusat ya. Nah, ini teman-teman bisa mengalami lesu, letih, ya nggak kurang semangat untuk beraktivitas ya, ataupun kayak nggak nyaman lah. Nah, jadi ini ada hubungannya teman-teman. Nah, jadi ini akan mempengaruhi otak teman-teman ya, sehingga mengganggu ya fungsi aktivitas teman-teman. Yang keenam, oyong. Nah, oyong sini ya artinya nggak seimbang ya, nggak seimbang, bisa kayak sempoyongan, karena memang teman-teman ya karena dia sifatnya neurotoksik ya, bisa mempengaruhi otak. Nah, jadi otak ini bisa kehilangan kemampuan keseimbangannya ya untuk mengontrol keseimbangannya. Jadi teman-teman bisa saja ya kesulitan ya untuk menggerakkan anggota tubuh ataupun mengendalikan anggota tubuh ya. Apalagi ketika berjalan bisa mengalami gangguan keseimbangan. Nah, untuk tip amannya dalam menggunakan kapur barus ya, pastikan menyimpannya yang aman ya, jauh dari jangkauan anak-anak. Takutnya apa? Takutnya disangka permen, nanti ya dipegang-pegang, ya dia nggak cuci tangan, ya, ataupun dipegang-pegang kemudian ditertelan ya. Nah, ini kan bahaya juga. Nah, kemudian ya gunakan kamper biasanya kan memang di lemari, di kamar mandi ya, itu nggak
terpapar dalam jumlah besar ataupun dalam jangka waktu yang lama ya, tidak berlebihan kalau menggunakannya di area-area tersebut. Nah, tapi kalau seandainya di ruangan gunakannya, itu pastikan ventilasinya baik, jadi sirkulasi baik, jadi kita udaranya enggak mentok di situ ya. Nah, kalau mentok di situ bisa bahaya ya, kita terpapar terus-menerus. Jadi usahakan ventilasi baik ya, kecuali menggunakannya di dalam lemari ya, di sepatu ataupun di kamar mandi, ya itu aman-aman saja. Kemudian ya, hindari meletakkan di dekat sumber yang panas-panas ya. Ngapa? Ya takut dia nguap ya, misalkan di dekat api, di dekat air panas dan sebagainya ya, ataupun terpapar sinar matahari langsung, takutnya dia menguap ya. Kalau menguap takutnya nanti kita terhirupnya berlebihan. Jadi hindari di tempat yang panas-panas. Nah, teman-teman ya sudah tahu ya efek negatif dari camper, tapi tenang saja ya, bukan berarti nggak boleh pakai, tetap boleh, tapi itu tadi ya, tip penggunaannya harus dipahami, kemudian efek negatifnya harus dipahami, karena nanti takutnya bisa menimbulkan efek negatif. Nah, biasanya pada anak-anak juga kadang-kadang dia nggak tahu apa ya, dimainin ya, karena bentuknya seperti bola, warna-warni, jadi hati-hati. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like video ini, di share video ini, di subscribe video ini. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, sampai jumpa.